Kita tuh sering banget ya nganggap listrik itu hal yang sepele, pokoknya ada aja gitu. Sampai akhirnya, jeklek, mati lampu. Seketika, dunia kita seakan berhenti. Kita panik cari senter, nyalain lilin, dan yang paling penting bertanya-tanya, kapan ini bakar nyala lagi? Nah, ini dia pertanyaannya. Pasti kita semua pernah kan ngerasain ini? Frustrasi, bete, nungguin sesuatu yang nggak pasti. Tapi tahu nggak, jawaban dari pertanyaan ini tuh sekarang lagi berubah total. Oke, coba lihat perbandingannya. Dari yang tadinya butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai cuma dalam hitungan detik. Ini bukan sekedar perbaikan kecil ya, ini tuh sebuah revolusi di dunia kelistrikan. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri semuanya. Mulai dari kenapa sih lampu bisa padam lama, sampai gimana jaringan listrik bisa nyembuhin diri, terus munculnya pulau-pulau listrik mandiri, sampai ke aturan main yang bikin semuanya jadi teratur. Oke, kita mulai dari inovasi yang pertama dan paling keren. Coba bayangin deh, sebuah jaringan listrik yang nggak pasif nunggu petugas datang, tapi punya semacam sistem sarafnya sendiri. Dia bisa ngerasain masalah dan langsung bertindak. Nah, teknologi kuncinya ini namanya FLISR. Kalau disederhanain, ini tuh kemampuan self-healing atau penyembuhan diri dari jaringan listrik. Jadi pas ada luka atau gangguan, sistemnya nggak nunggu dokter datang, tapi langsung ngobatin dirinya sendiri. Prosesnya itu logis dan super cepat. Pertama, sistem langsung deteksi. Wah, ada masalah di sini. Kedua, dia langsung mengisolasi area yang rusak aja. Jadi, nggak semua area jadi korban. Dan yang ketiga, ini yang paling canggih. Dia langsung cari jalan lain buat ngalirin listrik ke area yang sehat. Semuanya berjalan otomatis dalam hitungan detik. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh. Misalnya ada 500 rumah yang listriknya dari satu jalur. Tanpa teknologi ini, kalau ada satu pohon tumbang di tengah-tengah, ya udah, 500 rumah itu bakal gelap total. Nunggu petugas datang berjam-jam, persis seperti yang sering kita alami. Tapi dengan FLISR, teknologi ini bisa memangkas durasi pemadaman sampai 98%. Iya, kalian nggak salah dengar, 98%. Ini lompatan yang luar biasa banget buat keandalan listrik. Kutipan ini benar-benar ngegambarin situasinya dengan sempurna. Jaringan listrik kita sekarang jadi proaktif, bukan lagi cuma reaktif nungguin laporan. Oke, itu tadi soal memperbaiki masalah dengan super cepat. Tapi, evolusinya nggak berhenti di situ. Gimana kalau kita bisa mencegah pemadaman total terjadi? Nah, disinilah muncul konsep pulau-pulau listrik. Sebelum lanjut, kita perlu paham bedanya dua kata ini, keandalan dan ketahanan. Kalau keandalan itu soal gimana sistem ngadepin masalah sehari-hari, kayak dahan pohon jatuh. Tapi kalau ketahanan atau resiliensi, itu soal kemampuan bertahan dari bencana besar, misalnya gempa bumi. Ini bukan lagi soal seberapa cepat nyala lagi, tapi soal bisa tetap hidup atau enggak saat jaringan utama lumpuh total. Solusinya namanya microgrid. Bayangin aja sebuah kampus atau kawasan industri punya pembangkit listrik dan baterai sendiri. Saat kapal induk atau jaringan utama padam, mereka bisa melepaskan diri dan jadi semacam skoci listrik yang mandiri. Nah, ini dia tantangan barunya. Kalau ratusan skoci ini bergerak seenaknya, nyambung dan lepas dari jaringan utama tanpa aturan, yang ada malah bisa bikin kekacauan baru di seluruh sistem. Butuh aturan main yang jelas kan? Dan aturan main inilah yang jadi puncak dari pembahasan kita. Seperangkat aturan universal yang mengatur ekosistem kelistrikan yang makin kompleks ini. Di Indonesia, kita punya aturan jaringan atau grid code. Anggap aja ini kayak buku peraturan dalam sebuah tim olahraga. Semua pemain, mau itu pembangkit raksasa atau mikrogrid kecil di perumahan, harus patuh sama aturan yang sama. Tujuannya, biar timnya menang, alias sistemnya tetap stabil. Biar lebih kebayang, kita pakai skenario ini. Misalnya, tiba-tiba tegangan di jaringan listrik anjlok sesaat. Apa yang harus dilakukan sama pembangkit listrik tenaga surya? Apakah dia harus langsung putusin koneksi buat nyelamatin peralatannya sendiri? Nah, disinilah letak perbedaannya. Aturan lama itu sifatnya egois, selamatkan diri masing-masing. Tapi kalau ribuan pembangkit bareng-bareng kabur dari jaringan, ya jaringannya bisa ambruk total. Aturan baru mengubah total pola pikir ini. Aturannya tetap terhubung dan bantu. Ini soal gotong royong, bukan lagi soal selamat sendiri-sendiri. Tentu aturannya nggak cuma itu.
Ada banyak banget, mulai dari ngatur soal polusi listrik biar kualitas daya tetap bagus, sampai aturan keselamatan yang sangat-sangat vital seperti anti-ice landing. Aturan ini penting banget buat mastiin jaringan itu beneran mati total saat petugas lagi perbaikan, tujuannya cuma satu, melindungi nyawa mereka. Dan ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh. Para insinyur beneran pakai simulasi-simulasi rumit kayak gini buat ngitung dampak setiap pembangkit baru, bahkan sebelum dibangun. Jadi, setiap pemain baru yang mau gabung ke tim harus dipastikan nggak akan ngerusak permainan. Jadi, kalau kita lihat lagi perjalanannya, luar biasa banget kan? Dari sistem yang rapuh dan serba manual, sekarang kita menuju sebuah ekosistem listrik yang cerdas, kuat, dan bisa beradaptasi. Garis waktu ini merangkum semuanya dengan pas. Dari perbaikan yang butuh berjam-jam, jadi pemulihan otomatis dalam hitungan detik, terus munculnya pulau-pulau listrik yang mandiri, sampai nanti di masa depan, semuanya bakal diatur oleh satu buku aturan yang super cerdas. Kedepannya, jaringan listrik bakal makin otonom. Nanti perangkat-perangkat itu bisa ngobrol satu sama lain dan ambil keputusan sendiri. Mereka bakal pakai AI buat memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Dan pastinya, semua itu butuh lapisan keamanan siber yang super ketat. Tapi, semua kecerdasan dan konektivitas ini punya risiko baru. Kasus di Ukraina ini jadi pengingat buat kita semua. Jaringan yang super canggih bisa lumpuh total, bukan karena teknologinya yang jelek, tapi karena hal sepele, sebuah email phishing. Titik lemahnya seringkali bukan mesin, tapi manusia. Dan ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan. Kita emang lagi membangun sistem yang luar biasa canggih dan tangguh. Tapi, di saat semuanya makin terhubung, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah aturan main yang kita tulis hari ini bakal cukup kuat buat ngelawan ancaman-ancaman masa depan yang mungkin belum pernah kita bayangkan?